Guys, makin renggang katanya. Sebab apa makin renggang? Kerana iaitu Rusia menyindir Indonesia membeli pesawat Rafale dengan Perancis. Kenapa Rusia perlu menyindir guys? So, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel untuk mengetahui ceritanya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak menyaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. So, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah katanya makin renggang. Apa yang makin renggang tu Adakah antara Indonesia dan Rusia? Itu yang dimaksudkannya. Ataupun Rusia sindir pembelian jet tempur Rafale Indonesia ke Perancis. Wow, disebab itu agaknya So, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Sepakat dengan Malaysia, Rusia cap Rafale Indonesia, jet tempur yang tak laku di pasaran. Oh? Rusia kata Rafale itu tak laku di pasaran sebenarnya guys. Sampai begitu Rusia mengatakan. Itu Rusia yang kata guys. Kerana apa? Sahabat Bagi-Bagi, pembelajaan suatu alutsista sebuah negara pada era milenium ini bukan semata-mata untuk membuat pertahanan tempur yang signifikan saja, tetapi juga sebagai pandangan di mana negara itu berpihak. Berpihak kepada Baratkah atau kepada faksi Kremlin. Karena tidak lucu jika nantinya suatu negara berperang melawan Rusia tapi menggunakan Sukhoi. Lawak kan? Bagaimana nanti beli suku cadangnya dan isi ulang senjatanya? Kejadian ini hanya akan terjadi pada negara kuntul melongo saja. Jadi, setiap pembelajaran suatu negara sebenarnya sudah melambangkan kemana negara itu berpihak. Betul. Sampai di sini paham kan? Sahabat Bagi-Bagi. Betul guys, seperti apa yang dikatakan oleh admin Bagi-Bagi, di mana kita membelanjakan wang kepada alutsista kita, maksudnya contoh kepada Perancis. Indonesia membeli 42 buah pesawat Rafale dengan Perancis, bermakna di situ kita nampak Indonesia ada berpihak kepada Perancis. Tetapi di sini Rusia mengatakan itu adalah pesawat yang tidak laku. Begitu Mungkin Rusia marah sebab apa? Kerana apa? Berita kali ini datang dari Rusia dan Malaysia yang sepakat bahwa Indonesia telah salah langkah membeli jet tempur Rafale. Pernyataan kedua negara tersebut pun sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Jika pernyataan dari Malaysia mungkin saja hanya faktor iri, maka pernyataan Rusia menggambarkan dukungan Indonesia ke ormas NATO-nya. Seperti apa protes kedua negara tersebut? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kita dengerin sejenak wejangan dari Paman Putin berikut. Расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет Sahabat Bagi-Bagi, seperti dilansir Zona Jakarta, Malaysia mengamati betul pembelian Rafale oleh Indonesia alias Kepo. 42 unit Rafale dibeli Indonesia tentu saja menarik perhatian Malaysia karena Malaysia juga mengincar jet tempur Rafale. Namun Malaysia gagal mengamankan Rafale. Padahal Dassault Aviation atau perusahaan dirgantara Prancis yang membuat pesawat militer sampai membuka kantor di Malaysia demi menawarkan Rafale. Tapi hasilnya zong. Padahal mereka sempat berkemah selama beberapa tahun untuk menarik hati pemerintah Malaysia, namun diberi harapan palsu oleh Malaysia yang tak memiliki dana saat ini untuk membeli Rafale. Kerja keras dan pengeluaran besar Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Akhirnya mereka gulung tikar di sana dan pergi menawarkan Rafale ke negara lain. Hal ini diungkapkan sendiri oleh media Malaysia, Defense Security Asia.
Admin juga merasa kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal. Gagal guys untuk jualan Rafale ke Malaysia. Dan bukan cuma itu, media Malaysia tersebut juga menyebut Rafale jet tempur terkutuk karena pernah tak laku dijual ke negara lain. Oke, kita tinggalkan Malaysia sejenak. Perlu kalian ketahui bahwa Dassault Aviation baru-baru ini memenangkan kontrak besar, termasuk pesanan 80 pesawat dari Uni Emirat Arab. Lalu bagaimana dengan F-35 buatan Amerika Serikat? Sejak diperkenalkan sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 1000 pesawat F-35 yang dikembangkan perusahaan Lockheed Martin telah berhasil dijual ke berbagai negara di dunia, terutama negara sekutunya Amerika Serikat. Jika perbandingannya dengan F-35 Amerika, ya jelas Rafale kalah. Karena F-35 sebelum lahir pun, pembeli sudah memesan, yang antri banyak bos. Lagi pula, F-35 bakal dijadikan jet tempur organik sekutu. Wajar setiap negara mau membelinya. Oke, kita kembali ke topik Rafale. Rafale itu lebih spesifik, sama seperti Su-35 Rusia. Cuma negara yang mempunyai kebutuhan spesifik pula yang membelinya. Tapi untuk Rafale, terjual ratusan unit dibeli negara lain sudah termasuk prestasi tersendiri. Meski demikian, nampaknya pengamat militer Rusia sepakat dengan Malaysia soal Rafale. Ia menganggap Rafale jet tempur tak laku di pasaran. Tak laku Pengamat militer Rusia yang tak mau disebutkan namanya itu malah membandingkan dengan pesawat made in China. Ia menjelaskan bahwa J-16 China lebih baik dari Rafale. Kecepatan maksimum jet Rafale hanya sekitar Mach 1.8, jika J-16 adalah Mach 2.2. Ia juga menyebutkan Rafale masih kalah jauh dari Su-35 buatan negaranya yang tak jadi dibeli oleh Indonesia. Ya jelas bos. Ketinggian terbang Rafale juga lebih rendah dari J-16. Bahkan dalam daya dorong mesin, J-16 China dan Su-35 Rusia jauh lebih unggul dari pesawat tempur Prancis. Tak hanya itu, Rafale juga menjadi salah satu pesawat paling mahal di pasar internasional. Karena harga mahal inilah Rafale tak laku dijual. Pendapat dari para analis, mereka juga percaya bahwa penghalang utama keberhasilan Rafale adalah menggabungkan biaya tinggi dengan badan pesawat yang sangat ringan dan tidak terspesialisasi. Selain itu, Rafale juga terbilang sempat tidak laku di pasaran. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi guys. So, seperti yang dikatakannya tadi adalah tajuk makin renggang Rusia sindir pembelian jet tempur Rafale Indonesia ke Perancis. Dan seperti yang dikatakan oleh admin Bagi-Bagi, iaitu Rusia dan Malaysia ni mereka bersefahaman lah, maksudnya bersependapat mengatakan iaitu Rafale adalah sebuah pesawat yang tidak laku sebenarnya dan kini dia telah dibeli oleh Indonesia. Tapi bagi saya itu bukan pesawat tidak laku, kemungkinan seperti yang dikatakan oleh admin Bagi-Bagi juga tadi, pesawat Rafale adalah sebuah pesawat yang sangat hebat dan harganya pun sangat mahal, maka banyak negara yang tidak mampu untuk membeli dengan Perancis. Tetapi Indonesia mampu untuk membeli dan dikatakan oleh admin juga kemungkinan Malaysia pun iri kerana Indonesia dapat membeli 42 buah Rafale dengan Perancis. Tetapi pendapat saya di sini lain pula daripada adminnya ya, kerana bukan Malaysia tidak mahu untuk membeli pesawat ataupun alutsista yang ada sekarang ini. Pesawat-pesawat ataupun alutsista Malaysia yang ada sekarang ini masih boleh digunakan. Kerana yang pernah saya baca ataupun yang pernah saya tahu tentang Malaysia ini, Malaysia bukan tidak mahu meremajakan alutsista ataupun membeli pesawat-pesawat yang mahal ataupun untuk menambahkan alutsista yang ada. Cuma sekarang ni Malaysia lebih berfokus kepada pembangunan seperti kemajuan untuk setiap daerah, kemajuan untuk setiap negeri ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di dalam negara Malaysia. Sebab itu Malaysia lebih berfokus kepada pembangunan. Jadi sebuah negara yang kecil, bagi Malaysia untuk menambah alutsista tu mungkin untuk yang kedua. Kerana Malaysia lebih berfokus pada pembangunan ataupun untuk memodernkan negara ataupun memodernkan bandar. Bukan kerana Malaysia tidak mahu untuk memodernkan ataupun untuk meremajakan alutsista, tetapi itulah sebabnya, kerana Malaysia dia lebih berfokus kepada kemajuan. Jadi untuk memajukan, untuk meremajakan alutsista tu mungkin adalah topik yang kedua. Jadi di situlah kita
kita nampak Malaysia memang jauh ketinggalan alutsistanya ataupun di dalam global firepower Malaysia memang jauh ketinggalan daripada Indonesia. Tetapi sebuah negara yang kecil seperti Malaysia, memang Malaysia tidak berfokus pada alutsista ataupun peralatan tempur. Jadi di situlah sebenarnya yang saya maksudkan untuk anda semua untuk memahami kenapa Malaysia tidak jadi untuk membeli 42 pesawat Rafale ataupun untuk menambahkan alutsista-alutsista yang ada di dalam Malaysia. Tetapi bagi Indonesia, bagi saya sangat suka dengan Indonesia kerana Indonesia ni dia lebih berfokus ataupun lebih tertumpu kepada alutsista. Kerana Indonesia adalah negara yang besar ataupun banyak pulau-pulau. Yalah, kita tahu Indonesia ada mempunyai 17,000 lebih pulau di dalam negaranya. Jadi tidak hairan jika Indonesia menambah ataupun meremajakan ataupun memperbanyakkan lagi alutsista-alutsista yang ada kerana Indonesia mempunyai luas tanahnya, negaranya yang banyak dan rakyatnya yang ramai. Maka dengan itu Indonesia memang penting alutsistanya berbanding Malaysia. So jadi anda janganlah salah anggap ataupun salah faham dengan apa yang saya maksudkan. Begitulah yang Malaysia yang saya ketahui dan begitulah yang Indonesia yang saya fahami. Okey guys, walau bagaimanapun saya ucapkan tahniah kepada Indonesia kerana dapat membeli 42 buah Rafale daripada Perancis. Bagi saya, apa yang dikatakan oleh Rusia itu anggap saja masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Apa yang paling penting, Indonesia telah menambahkan pesawat-pesawat tempurnya dengan alutsista-alutsista yang hebat daripada negara-negara yang hebat juga seperti France ataupun Rusia, daripada Amerika dan daripada China dan banyak negara-negara lain lagi. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.